inti segala penyakit hati adalah syubhat dan syahwat, dan Al-Quran adalah obat untuk kedua jenis penyakit tersebut. Kata beliau rahimahullah bahwa inti daripada segala penyakit hati sebabnya itu karena syubhat dan syahwat, dan kemudian syubhat dan syahwat ini hanya bisa dilunakkan dan bisa dihilangkan dengan adanya Al-Quran di dalam hati seorang muslim dan muslimah. Para akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa Al-Quran yang menjadi obat, dan kenapa harus Al-Quran yang dijadikan sebagai penawar atas segala penyakit-penyakit tersebut? Kata beliau Syekh Muhammad ibn Ibrahim At-Tuwaijiri, beliau menyatakan di dalam Al-Quran terdapat penjelasan-penjelasan nyata dan pasti yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, sehingga lenyaplah segala penyakit syubhat yang merusak ilmu dan merusak konsep serta pemahaman seseorang. Dan barang siapa yang Allah berikan pemahaman tentang Al-Quran, maka dia bisa melihat kebenaran dan kebatilan dengan jelas melalui hatinya, laksana melihat malam dan siang. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Quran bagi hati itu ibarat seperti air hujan bagi bumi. Al-Quran bagi hati itu ibarat seperti air hujan bagi bumi. Kita tahu bagaimana keadaan bumi jika sekiranya tidak turun hujan kepadanya sekian lamanya. Maka bumi akan tandus, bumi akan kering, bumi akan mematikan segala tumbuh-tumbuhan yang ada padanya. Bumi tidak memberikan buah-buahan, bumi tidak mengeluarkan tanaman-tanaman yang hijau. Begitulah hati seseorang ketika tidak disirami dengan Al-Quran, tidak diisi dengan Al-Quran, tidak pernah terbacakan padanya Al-Quran, maka hati seseorang akan tandus, hati seseorang akan kering, hati seseorang itu akan gersang, mudah rusak, tidak tumbuh padanya keimanan-keimanan, sulit padanya tumbuh berbagai amal-amal ketaatan dan ibadah. Makanya kata para ulama, Al-Qur'anu lil qalbi kal matari lil ardi. Al-Quran bagi hati itu ibarat seperti hujan bagi bumi. Dan kita sama-sama tahu betapa pentingnya air hujan bagi keadaan tanah dan muka bumi. Begitu juga pentingnya Al-Quran bagi hati seseorang. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, ketika beliau menyebutkan berbagai sebab-sebab kerasnya hati, sebab-sebab yang menjadikan hati seseorang itu rusak, hati seseorang itu keras, hati seseorang itu membatu. Kemudian beliau ditanya, wa ma jala'uha, kalau begitu apa yang menjadikan hati itu kembali melunak? Apa sebab yang menjadikan hati itu kembali lembut? Apa yang menjadikan kerasnya hati tersebut menjadi tidak bertahan? Kata beliau rahimahullahu taala, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Al-Quran itu sebab kelembutan hati, Al-Quran sebab kehidupan hati, Al-Quran sebab keselamatan hati. Manakala ada hati yang jauh daripada Al-Quran, maka dia jauh daripada kehidupan. Nabi SAW juga menyatakan, matharul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kamatharil hayyi wal mayyit. Permisalan antara orang yang berzikir dan yang tidak berzikir ibarat seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dan Al-Quran adalah sebaik-baik zikir, seutama-utamanya zikir. Tidak ada yang bisa mengalahkan zikir daripada Al-Quran. Makanya kata beliau di sini, Al-Quran terdapat penjelasan-penjelasan nyata dan pasti yang bisa membedakan kebenaran dengan kebatilan. Siapa yang belajar Al-Quran dengan benar, membacanya, mentadabburinya, merenungkan maknanya, maka dia akan melihat di mana letak kebenaran, di mana letak kebatilan. Begitu juga Al-Quran menjadi sebab lenyapnya segala penyakit-penyakit syubhat. Yang syubhat ini merusak ilmu, merusak konsep agama seseorang dan pemahaman seseorang.
Maka siapa saja yang Allah berikan pemahaman terhadap Al-Quran, maka dia akan bisa melihat kebenaran sehingga bisa dia ikuti. Siapa yang faham Al-Quran, dia bisa melihat kebatilan sehingga dia jauhi. Sehingga seseorang dengan Al-Quran yang dia fahami, dia akan melihat terangnya kebenaran dan gelapnya kebatilan, seperti dia bisa membedakan antara siang dan malam. Obat penyakit syahwat adalah hikmah dan tutur kata yang baik dengan anjuran dan ancaman, dorongan untuk zuhud terhadap dunia, mencintai akhirat, perumpamaan, dan kisah-kisah yang menyebutkan berbagai macam pelajaran. Dan itu semua juga hanya kita dapatkan di mana? Di dalam Al-Quran. Tutur kata yang baik dengan anjuran-anjuran dan ancaman di dalam Al-Quran kita dapatkan. Anjuran Al-Quran selalu Allah berikan dengan Allah gandingkan apa yang menjadi keutamaannya. Ancaman Al-Quran selalu Allah sandingkan dengan sebab kenapa seseorang terancam dengan ancaman tersebut. Allah tidak pernah serta-merta memberikan balasan kebaikan tanpa menyebutkan sebabnya. Allah juga tidak pernah serta-merta menyebutkan sebuah ancaman tanpa Allah jelaskan sebab kenapa ancaman itu ada. Adanya ancaman karena ada sebab. Kenapa ada balasan? Karena di sana ada orang-orang yang melakukan hal-hal tertentu yang menjadikan dia itu mendapatkan balasan tersebut. Karena hukum Allah Azza wa Jalla semuanya telah pasti, ya kan? Dorongan untuk zuhud terhadap dunia di dalam Al-Quran banyak sekali. Dorongan agar manusia zuhud terhadap dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan pentingnya akhirat daripada kehidupan dunia. Perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian sesekali itu tertipu oleh dunia. Allah telah mewanti-wanti agar kita tidak tertipu dengan dunia dengan Allah menyebutkan sifat hakikat dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah sebutkan bahwasanya kehidupan dunia hanya apa? Permainan, senda gurau, berbangga-bangga dengan harta, berbangga dengan keturunan dan yang semisalnya. Itulah hakikat daripada kehidupan dunia. Sehingga seseorang tidak perlu terlalu cenderung kepada dunia. Seseorang tidak perlu terlalu mengejar-ngejar dunia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana agar kita bisa zuhud dari dunia ini, karena hakikat kehidupan dunia menipu. Ya. Hakikat daripada kehidupan dunia itu menipu. Dan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, maka sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. Dan orang-orang yang mereka bisa bijak menyikapi dunia, mereka lah orang-orang yang beruntung. Alangkah mulianya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu basirah, pengetahuan bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Sementara kehidupan yang terbaik bagi seorang muslim adalah kehidupan akhiratnya. Innal 'aisha 'aisul akhirah, kata Rasul. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya bagi seorang muslim adalah kehidupan akhiratnya. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk mencintai akhirat, sebagaimana adanya tuntunan untuk zuhud kepada dunia. Dalam Al-Quran terdapat perumpamaan-perumpamaan banyak sekali. Kata Allah Azza wa Jalla, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut wa daraballahu mathalan lilladheena amanu imra'ata Fir'aun wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an banyak permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kurangnya kita tahu tentang perumpamaan dalam Al-Qur'an karena jarangnya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jarangnya kita membaca Al-Quran dengan makna. Jarangnya kita membaca Al-Quran dengan arti. Makanya dulu pernah saya katakan, Anda di setiap hari harus punya target khusus membaca Al-Quran plus maknanya.
Walaupun Anda juga punya hizb atau punya target-target tilawah tersendiri. Tilawah tanpa tadabbur bagus, tapi tolong berikan waktu juga khusus adanya tilawah bersama dengan tadabbur. Misalkan sesaat sebelum tidur, jadikan waktu setengah jam untuk melihat maknanya. Anda baca satu halaman, lihat maknanya. Baca satu halaman, lihat artinya. Dan di dalam membaca artinya pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Karena apa? Karena supaya kita itu faham dengan apa yang Allah inginkan dari ayat tersebut. Kisah-kisah yang menyebutkan berbagai macam pelajaran. Bahkan sepertiga Al-Quran isinya adalah kisah, kata para ulama. Karena Al-Quran berisi dari 3, tentang iman dan akidah, kemudian tentang kisah-kisah, dan tentang akhlak serta muamalah. Itu Al-Quran. Oleh karenanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya sedikit saya dapatkan kisah, berarti dia tidak membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah, mulai kisah orang-orang yang kafir, kisah-kisah Ashabul Ukhdud, kisah-kisah yang lain. Banyak sekali kisah di dalam Al-Quran, ya, banyak sekali kisah di dalam Al-Quran. Makanya Allah Azza wa Jalla kata beliau di sini rahimahullahu taala, hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hambanya saling melengkapi satu sama lain. Dalam Islam tidak ada salat tanpa puasa, tidak ada haji tanpa zakat, tidak ada akhlak tanpa etika. Siapa yang mengerjakan salat namun tidak puasa, atau menunaikan haji namun enggan berzakat, atau menghalalkan zina, riba, khamr dan semacamnya, berarti ia sama sekali bukan bagian daripada Islam. Karena Islam itu harus meyakini adanya salat, juga meyakini puasa, meyakini adanya zakat, juga adanya haji, meyakini adanya akhlak, tapi harus juga dengan adanya etika. Itu Muslim. Tapi ada orang yang percaya kepada salat menolak puasa, percaya tentang haji menolak zakat, maka dia bukan Islam. Kata Allah Azza wa Jalla, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-85. Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan kalian menolak kepada sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Maka siapapun di antara kalian melakukannya, maka tidak ada balasan baginya kecuali apa? Khizyun fil hayati dunya, kecuali hanya kenistaan, kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Dan pada hari kiamat dia akan dikembalikan kepada adab yang sangat berat, sangat pedih. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan Allah sama sekali tidak akan pernah lengah dan lalai dari apa yang kalian kerjakan. Islam dengan segala tuntunan dan syariatnya harus kita terima. Terima syariat salat, terima syariat puasa, terima syariat zakat, terima syariat haji. Jangan diterima yang sesuai, kita talak yang tidak berkesesuaian. Salat kita tidak terima, puasa kita talak, haji kita mau karena ada gelarnya. Yang ada gelarnya kita laksanakan, yang tidak bergelar maka tidak dikerjakan. Bikin aja gelar, bikin aja gelar, ya kan, HSP, haji salat puasa, kan? Atau haji Umar Hadi SP. Yaudah, banyak-banyak aja, tambah Z lagi. Karena apa? Kita salat udah, puasa udah, zakat udah, ya toh, hajinya juga udah. Misalkan, kenapa kemudian kita talak sebagian dan kita terima sebagian? Yang menguntungkan kita terima, yang seolah-olah tidak ada keuntungan kita talak. Makanya kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Masa iya mau kita ambil sebagian dan kita talak yang lainnya?
Akhlak-akhlak Islam dan mulia bukanlah pakaian yang bisa dikenakan seorang di sini lalu dilepas di sana. Dikenakan kapanpun semaunya lalu dilepas seenaknya. Akhlak Islam adalah aturan-aturan pasti yang kokoh, mengakar dan selalu melekat pada seseorang kapanpun dan dimanapun juga, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, di rumah maupun di sekolah, di masjid maupun di kantor, di jalan maupun di pabrik. Begitulah akhlak Islam. Anda berpakaian menutup aurat bukan cuma ketika kajian. Seseorang menutup auratnya bukan ketika pergi salat jamaah ke masjid. Tapi akhlak Islam itu dimanapun dan kapanpun kita berada, itu akhlak Islam. Mau di rumah, ya, ketika ada tamu yang bukan mahram tutup aurat. Sebagaimana ketika kita keluar, kita ke kajian, ke pasar, sama-sama menutup aurat. Karena apa? Hakikatnya sama semuanya. Karena akhlak Islam itu melekat kepada seseorang kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ya, mau dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, akhlak Islam tetap harus dijaga. Kalau Islam melarang seseorang itu mengumbar pandangan, maka dijaga pula pandangannya ketika dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ketika Islam melarang seseorang untuk mendengarkan musik, berarti musik tidak didengarkan ketika dia di rumah, ketika dia di khalayak ramai, atau ketika dia sendiri-sendiri. Begitulah akhlak Islam. Ketika Islam melarang A, B, dan C, berarti harusnya juga kita lakukan semua itu. Kenapa? Karena akhlak bagi seorang muslim hakikatnya adalah segala sesuatu yang memang bisa mereka terima, mereka bisa amalkan, melekat pada mereka. Melekat kepada mereka kapanpun dan dimanapun, ya, mau di rumah ataupun di sekolah, mau di masjid maupun di kantor, di pasar ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Nah, dalam Islam, akhlak bukanlah barang pelengkap yang hanya bisa digunakan sesaat lalu setelah itu dibuang. Kesabaran, kejujuran, ketabahan, rasa cinta, rasa malu, saling menjaga, peduli, itu bukan akhlak sesaat, ibu-ibu sekalian. Anda sabar, kapan sabarnya? Selagi kita hidup. Jangan sabarnya cuman ketika kita dalam kondisi tertentu. Ada ayah mertua bisa sabar sama suami, mertua pulang balik ke rumahnya, karena maki-maki suami. Gimana itu? Akhlak seorang muslim bukan seperti itu. Karena akhlak Islam bukanlah barang pelengkap, tapi akhlak Islam itu mendarah daging pada diri seseorang. Jadi yang namanya akhlak itu bukan musiman, akhlak bukan musiman. Akhlak juga bukan sifatnya itu ada part-part tertentu. Oh, part ini nanti akhlaknya ini, part ini nanti akhlaknya ini. Bukan. Akhlak seorang muslim dan akhlak dalam Islam itu dimanapun dan kapanpun. Sabarnya seseorang kapan saja, jujurnya seseorang juga di mana saja, rasa malu dia juga harusnya terlalu melekat selama dia hidup di dunia dan semuanya. Kata beliau di sini, sabar, jujur, cinta, malu, menjaga diri dan berbuat baik adalah pakaian yang selalu dikenakan seorang muslim dalam kehidupan. Ketika pakaian ini dicabut, maka auratnya terlihat dan akhlaknya rusak, sehingga ia pun telanjang dan menjadi bangkai busuk setelah sebelumnya laksana minyak kasturi dan menebarkan keharuman dan cahaya yang menyebarkan sinar. Ini perlu Anda camkan baik-baik ini kalimat ini. Mulai dari paragraf kedua ini. Akhlak Islam, akhlak yang mulia, bukanlah pakaian yang bisa dikenakan seseorang di sini lalu dilepas di sana. Bukan. Akhlak Islam di masjid dipakai, di rumah dilepas. Akhlak Islam bukan dipakainya cuman ketika di hadapan suami. Enggak ada suami, hilang itu akhlak. Enggak. Akhlak Islam bukan hanya ketika ada orang yang menguntungkan dirinya,
Kalau nggak ada yang menguntungkan, hilang akhlaknya. Itu bukan akhlak Islam. Tapi akhlak Islam itu kapan saja. Ada pendukung dan tidaknya, ada keuntungan ataupun tidaknya, akhlak tetap membersamai seorang muslim. Karena akhlak Islam tidak bisa dikenakan semuanya dilepas seenaknya. Tapi kita kenakan sesuai dengan aturan dan tidak bisa dilepas tanpa ada kebolehan dari syariat. Akhlak Islam bukan barang pelengkap. Jangan Anda lihat dan Anda jangan pernah memahami bahwa sabar itu pelengkap. Yang penting kan ibadah. Sabar itu kan pelengkapnya saja. Salah. Kejujuran kan cuma pelengkap. Salah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan seseorang untuk salat, begitu juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk sabar. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk zakat, demikian juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk jujur. Karena jujur, sabar dan berbagai akhlak-akhlak di dalam Islam, dia bukan pelengkap, tapi kebutuhan seorang muslim. Kita butuh dengan sabar, kita butuh dengan jujur, kita butuh dengan cinta, dan kita butuh dengan rasa malu. Kita butuh dengan berbagai penjagaan diri terhadap berbagai kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Karena tanpa itu semuanya, maka kita hanya akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya akan mendapatkan kerugian dan ditimpa dengan sebuah kesengsaraan. Maka dilihat di sini. Ketika pakaian ini dicabut, maka seseorang akan terlihat auratnya. Maksudnya apa? Kalau sabarnya hilang, jujurnya hilang, cintanya hilang, rasa malunya hilang, maka dia seperti orang yang tidak lagi berpakaian. Akhirnya apa? Orang jijik melihatnya. Orang tidak suka lagi melihatnya. Yang selama ini dia membawa atau menyebarkan baru aroma yang wangi, ya, menebarkan aroma yang disukai oleh penciuman seseorang, akhirnya dia hanya mengeluarkan bau yang busuk seperti bau bangkai, padahal sebelumnya dia adalah laksana minyak kasturi yang menebarkan keharuman seperti cahaya yang menebarkan sinar di tengah-tengah masyarakat. Tapi karena perbuatannya sendiri, akhirnya apa? Akhirnya dia juga menjadi orang yang dijauhi oleh manusia yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Apa yang disyariatkan agama, ya kita lakukan. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu apa? Sempurna, keseluruhan, ya. Jan iko ditemo, yang iko ditolak, yang sesuai dikojokan, yang tidak sesuai ditinggalkan. Agama bukan pilihan. Syariat agama itu bukan pilihan, tapi dia adalah apa? Syariat agama bukan pilihan, tapi dia suatu keharusan. Mau nggak mau, siap nggak siap, syariat harus kita lakukan, bukan kita tolak. Ya, karena memang agama Islam agama yang membawa kepada kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, sehingga apapun yang ada di dalam Islam pun harusnya juga kita terima secara utuh. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan di sini, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya ya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kata Allah Azza wa Jalla, musuh-musuh agama itu mereka sangat berambisi untuk melepaskan akhlak dan syiar-syiar agama dari kehidupan seorang muslim.
agar dia menjadi manusia yang tak berguna, menjadi hamba Allah yang tidak memiliki nilai-nilai akhlak, menjadi kulit tanpa isi, wujud tanpa makna, tetap bertahan pada kehinaan, bisa membenci keutamaan, mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan, mendengar namun tidak memenuhi panggilan, dan selalu berbuat dosa tanpa memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Ini kalimatnya bagus banget nih Bapak-Ibu sekalian. Saya ulang ya. Anda baik-baik perhatikan baik-baik. Musuh-musuh agama. Musuh-musuh agama itu siapa? Musuh agama siapa? Syaitan. Dari kalangan jin dan manusia. Mereka musuh-musuh agama. Musuh-musuh agama sangat berambisi untuk melepaskan akhlak dan syiar-syiar agama dari seorang muslim. Ya, mereka musuh-musuh agama sangat ambisius, sangat berambisi untuk melepaskan akhlak dan syiar-syiar Islam dari kehidupan seorang muslim. Lihat sekarang, zaman kita sekarang, tontonan anak-anak, film anak-anak, ya, dan segala sesuatunya udah dimasukkan padanya itu segala sesuatu yang merusak moral dan akhlak anak-anak muslim. Belum lagi tontonan kaum muslimin yang dewasanya. Wajib. Dan mereka menawarkan berbagai tayangan-tayangan yang menggugah syahwat, mengajak kepada aksi-aksi asusila dan sebagainya. Hal ini tentunya menjadi sebuah perusak agama, agar manusia tak berguna dan tidak mempunyai nilai. Ya, kenapa sih mereka berambisi untuk merusak akhlak, membuang syiar-syiar agama? Ya, tujuannya apa? Agar manusia tidak berguna dan tidak memiliki nilai, supaya manusia tidak berguna dan tidak memiliki nilai. Ibaratnya seperti apa? Ibarat seperti kulit tanpa isi. Anda tahu kacang? Milih kacang tanpa kulit atau kulit tanpa kacang? Hah? Milih kacangnya tanpa kulit atau kulitnya saja tapi tanpa kacangnya? Hah? Milih kacang tanpa kulit. Iya. Tapi ada enggak kacang tanpa kulit? Ada kan? Daripada beli kulit tanpa kacang, lebih baik kita punya kacang tapi tanpa kulit. Toh juga enggak ada yang makan kulit. Oleh karena itu kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh agama. Gimana caranya kita umat Islam dia ada tapi enggak ada. Dia ada tapi enggak ada. Makanya pepatah Arab dikatakan apa? Wujuduhu ka'adamihi. Ya, wujuduhu ka'adamihi. Keberadaan dia itu seperti dia tidak ada. Sama aja. Ya, sama aja. Adoinyo ndak adoinyo. Ya, sama. Wajib jangan sampai kita seperti itu. Kita hidup, kita mati enggak ada perubahan. Ya, hidup kita enggak digunakan, mati kita pun tak ditangisi. Subhanallah. Jangan sampai. Kita ingin bagaimana kehidupan kita, kehadiran kita dinanti, kepergian kita ditangisi karena adanya manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Karena adanya nilai kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Ini dikatakan oleh beliau, wujud tanpa makna. Ini ada tapi enggak ada. Antara ada dan tiada ya. Dia ada tapi enggak ada. Di gunanya apa gitu? Ya. Nyo ada di situ. Tapi bantu ada adoinya dan sebagainya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak layak pada diri seorang muslim dan muslimah. Bagaimana seorang muslim dan muslimah itu hendaknya bagaimana keberadaan dia di situ membawa manfaat. Makanya dulu pernah saya katakan apa? Perumpamaan seorang muslim itu seperti apa? Ada yang ingat? Hah?
lebah. Perumpamaan seorang muslim itu seperti lebah. Perumpamaan seorang mukmin seperti libah. Inna mathalal mu'mini lakamathalin nahli. Sesungguhnya perumpamaan seorang muslim itu seperti seekor lebah. Akala tayyiban wa wada'a tayyiban, ya, dia konsumsi, masukkan ke dalam dirinya yang baik-baik, sehingga keluar dari dirinya pula sesuatu yang baik. Muslim hendaknya seperti itu. Dia konsumsi yang halal, dia makan yang baik. Ingat, makanan yang halal dan baik itu bisa membentuk dan membuat seseorang itu muncul dari dirinya pribadi dan sifat akhlak yang baik. Kenapa sih orang perkataannya carut marut, kasar banget ngomongnya? Kenapa sih orang akhlaknya kok bobrok? Kenapa orang tingkah lakunya nggak baik? Kenapa cara pandangnya jelek, nggak pernah senyum dan sebagainya? Bisa karena sebab apa? Yang dia konsumsi, yang dia masukkan ke dalam dirinya dari hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak halal. Makanya syarat makanan ada berapa? 2 toh? Syarat makanan 2. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, rizki yang halal lagi baik. Thayyib. Kemudian lebah tidak mengeluarkan kecuali yang baik-baik. Kemudian dimanapun dia berada, aina waqa'at lam tuksir wa lam tufsid. Lebah itu dimanapun dia hinggap, nggak pernah kita tahu adanya lebah yang mematahkan dahan, apalagi mematahkan ranting ataupun dahan, nggak ada. Ya, begitulah lebah. Dan seorang muslim hendaknya begitu. Jangan sampai keberadaan dia di suatu daerah membawa masalah. Hendaknya dia berada di tengah-tengah masyarakat itu justru membawa maslahat. Bagaimana keberadaan dia di tengah-tengah kaum muslimin itu memberikan kebaikan kepada mereka. Itu hendaknya. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan seperti orang yang tetap bertahan dalam kehinaan. Dah jelas ini nggak boleh bertahan. Dah jelas dia nggak mampu sehingga mengganggu agamanya, masih dia pertahankan. Udah jelas itu hanya akan membawa dia kepada keburukan, kepada kehinaan, dia masih bertahan. Nah, ini musuh-musuh Islam, dia suka dalam keadaan yang seperti ini seorang muslim. Ya, makanya kita harus sadar diri. Kita ini bisa atau enggak, kita mampu atau tidak, kita baik atau tidak dalam suatu kondisi, suatu keadaan. Jika baik, ada maslahatnya, bertahan di situ. Tapi kalau ternyata tidak ada maslahatnya, bahkan bisa menjadi peluang kita untuk jatuh dalam kehinaan, menjadi peluang kita untuk jatuh dalam sebuah keburukan, dosa, mengantarkan kita kepada suatu maksiat, ya, maka lebih baik kita menghindar dari hal tersebut. Karena musuh Islam termasuk diantaranya syaitan ingin kita tuh dalam kondisi tersebut. Kita nggak mampu, tapi syaitan jadikan kita punya perasaan mampu, akhirnya kita menganggap diri kita mampu, ujung-ujungnya nggak ada yang selesai. Na'udzubillah. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Kita nggak bisa memimpin, tapi syaitan bayangkan bahwasanya engkau punya kemampuan, sehingga kita merasa besar diri bahwasanya oh kita mampu nih untuk jadi pemimpin. Akhirnya dia memimpin. Yang terjadi apa? Kepemimpinan rusak di tangan dia dan orang tidak lagi mengetahui yang namanya pemimpin. Yang terjadi apa? Apa yang dipimpinnya rusak. Apa yang dipimpinnya semuanya menjadi suatu permasalahan saja. Karena apa? Tadi musuh Islam berhasil, musuh dia berhasil membawa dia kepada tujuan yang mana memang ini yang diinginkan oleh musuh tersebut. Waliyadzubillah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala salamata wal afiyah. Membenci keutamaan, jemaah sekalian, antara ngomong dengan diam yang lebih baik mana sih? Antara ngomong dengan diam yang lebih baik itu mana?
diem ya. Kata sebagian ulama, in kanal kalamu fiddatun fasukutu dhahab. In kanal kalamu fiddah fasukutu dhahab. Ada yang tahu artinya? Kalau sekiranya ngomong yang baik-baik itu adalah perak, maka sungguh diamnya seseorang adalah emas. Ya. Kalau ngomong dalam hal yang baik itu perak, maka diamnya seseorang adalah emas. Ini kata sebagian para ulama. Makanya memang terkadang kita perlu untuk diam. Ya. Terkadang kita perlu untuk diam. Dan adanya orang-orang yang mereka membenci keutamaan, jelas-jelas yang utama tuh ini, selamat daripada hal-hal yang bisa membuat mereka itu terjatuh dalam dosa, maksiat. Ketika dia menghindar dari itu akan membuat dia selamat, malah dia masuk ke dalam hal tersebut, maka itu adalah sebuah ranah yang akan membuat dia itu tidak selamat. Nah, mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan, na'udzubillah. Makanya sebenarnya dilema jadi seorang dai yaitu ngomongnya banyak tapi perbuatan yang dia lakukan Allahu a'lam. Tapi tentunya kalau tidak ada dai, dari mana pula umat akan dapat pengetahuan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para dai-dai semuanya yang mereka mengajak kepada sunnah, yang mereka semuanya mengajak kepada taat tauhidullah. Dan semoga Allah berikan kepada mereka dan kepada kita semuanya keikhlasan. Dan semoga Allah bimbing kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita kerjakan, sehingga tidak termaktub dalam kata-kata Allah Azza wa Jalla, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian ucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar nilai dosanya di sisi Allah seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang mereka tidak kerjakan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan sementara kalian melupakan kebaikan tersebut dan kalian membaca Al-Qur'an? Afala taqilun? Tidakkah kalian berakal, kata Allah. Kemudian kata beliau di sini, mendengar namun tidak memenuhi panggilan. Ya, mendengar namun tidak memenuhi panggilan. Banyak juga orang-orang yang mereka mendengar tapi panggilannya tidak mereka jawab. Ya, panggilannya tidak mereka jawab. Mereka mendengar seruan untuk A, mereka mendengar seruan untuk B. Allah larang ini, Allah perintahkan ini. Mereka semuanya mendengar, tapi mereka tidak indahkan dengan mereka lakukan. Na'udzubillah. Ini juga merupakan target musuh-musuh agama. Target musuh-musuh daripada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Selalu melakukan dosa tanpa memohon ampun. Ini juga keinginan musuh-musuh kita. Udah lakukan dosa, kan dosa kecil, nanti kan bisa bertaubat. Pas sudah selesai, besok-besok aja bertaubat, umurmu kan masih panjang. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, taswifud taubati minad dzam. Menunda taubat itu bagian daripada dosa. Menunda-nunda taubat itu bagian daripada dosa. Lihat Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-109. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Azza wa Jalla, banyak di antara ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menginginkan sekiranya mereka itu bisa mengembalikan kita kepada agama mereka. Mereka ingin mengeluarkan kita dari Islam, mengajak kita kepada agama mereka. Makanya Allah katakan apa? Walan tardu 'ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani enggak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama-agama mereka, budaya-budaya mereka, kebiasaan mereka.
Musuh-musuh Islam itu 3. Ya kan? Yahudi, Nasrani, syaitan. Baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusianya. Mereka musuh-musuh Islam semuanya. Tayyib. Hasada, karena kedengkian mereka. Min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah kebenaran itu jelas bagi mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka maafkanlah, berlapang dadalah hingga Allah memberikan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah azza wa jalla maha kuasa atas segala sesuatu. Yang dijelaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka berkeinginan untuk mengeluarkan kita dari Islam dan mengajak kita masuk kepada agama mereka. Dan itu sudah menjadi ambisi mereka. Belum lama tersebar kan video-video bahwasanya adanya beberapa pendeta-pendeta yang mereka itu sedang masuk ke suatu daerah di daerah kita di Riau ini, yang mereka mengenakan baju muslim dengan mengenakan songkok muslim nasional. Namun mereka menyatakan kalimat-kalimat mereka, ternyata mereka pendeta. Na'udzubillah. Dan mereka ingin mengajak manusia kepada irtad, kepada murtad, kepada riddah, mengajak manusia keluar dari Islam mengikuti agama mereka, wal'iyadu billah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada kita jalan yang lurus. Allah Tabaraka wa taala telah memerintahkan kita untuk meniti jalan-jalan tersebut dan mengikuti petunjuk Rasul kita Muhammad SAW dan juga petunjuk Allah Azza wa Jalla di dalam seluruh kondisi, dan mengingatkan kita untuk mengikuti jalan-jalan yang menghalangi manusia, ya, untuk tidak mengikuti, dan untuk kita tidak meniru jalan-jalan yang akan menjauhkan manusia dari jalan-jalan selain daripada aturan-aturan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh," kata Allah, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, kata Allah. Fattabi'uh, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang banyak, niscaya itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Anda tahu makna subul di sini? Berkata sebagian mufassirin, subul, janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang banyak, adalah apa? Al-bid'ah, kebid'ahan. Kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian ikuti kebid'ahan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Jalan Allah berapa? Jalan Allah berapa? Hah? Jalan Allah berapa? Satu. Jalan Allah hanya satu. Makanya pernah Nabi Muhammad SAW itu mengatakan apa? Kata salah seorang sahabat, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Irbad ibn Sariyah kalau tidak salah. Beliau menyatakan Rasulullah pernah membuat garis di hadapan kami, mustaqim, garis yang lurus. Kemudian kata beliau, hadza siratullahil mustaqim, ini yang lurus ini adalah jalannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau membuat garis-garis yang melintang di kanan kirinya. Wa hadza subul al-mutafarriqah laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Adapun jalan-jalan yang banyak melintang ini, itu adalah jalan-jalannya syaitan. Tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan yang melintang ini kecuali ada syaitan di setiap persimpangannya
mengajak manusia untuk masuk dan ikut jalan tersebut. Maknanya apa? Jalan kesesatan banyak dan jalannya Allah hanya satu. Ya, jalannya Allah itu hanya satu. Saya dulu pernah punya kajian jalan itu hanya satu, yang menjelaskan tentang apa? Jalannya Allah yang akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan, kepada kenikmatan darul akhirah, ya, darul na'im, jannatul ma'wa, itu adalah hanya satu, ya, hanya ada satu, yaitu jalannya Allah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya kata Allah, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, akan mencari berikan kalian dari jalan yang benar, dari jalannya Allah. Dzalikum wassakum bih la'allakum tattaqun, kata Allah, dan dia demikianlah Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi jalannya untuk menjadi orang yang bertakwa kalau dari ayat ini apa? Ikuti saja jalannya Allah dan jauhi berbagai jalan-jalan kebid'ahan. Karena berarti bid'ah itu lawan takwa. Orang yang melakukan kebid'ahan bukan dalam keadaan takwa. Tidaklah seseorang melakukan kebid'ahan dia seketika dia sedang melakukan kebid'ahan sementara dia dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Enggak. Karena orang yang bertakwa adalah apa? Orang yang mereka hanya mengikuti jalannya Allah, orang yang hanya meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah dan titah dari Allah Rabbul Alamin. Setiap orang melenceng, setiap orang mereka jauh daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang akan melenceng daripada jalannya Allah. Lantas, apakah tidak mengikuti jalan yang lurus? Apakah kita tidak akan mengikuti jalan yang lurus yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Lantas apakah kemudian kita tidak menjauhi semua jalan yang bengkok yang sama sekali tidak memberikan kepada kita itu petunjuk? Apakah kemudian kita tidak akan menjauhi jalan-jalan yang salah yang mengajak kita kepada jalan yang sesat, tidak menyembuhkan orang-orang yang sakit dan tidak meluruskan orang-orang yang bengkok? Kata Allah Azza wa Jalla, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kata Allah, qad ja'akum minallahi nur, qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang memberikan penjelasan. Yahdi bihillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya petunjuk bagi siapa? Manittaba'a ridwanahu subulas salam, bagi orang-orang yang mereka itu mengikuti keridhaan Allah, yaitu jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih, dan Allah mengeluarkan orang-orang tersebut dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka itu kepada jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan, habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan kami itu cinta kepada keimanan dan hiasilah keimanan tersebut dalam hati-hati kami. Dan janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang mencintai kefasikan, ya, atau jadikan kami di antara orang-orang yang membenci kekufuran, yang membenci kefasikan, yang membenci kemaksiatan, serta jadikanlah kami semuanya di antara termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk darimu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, kami ampunilah dosa-dosa kami
dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb, kami jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisimu itu rahmat. Sesungguhnya engkau dat yang maha memberikan kepada kami. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, engkau dat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Dan engkau dat yang maha memalingkan hati, palingkanlah atau condongkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, dari sini kita sampaikan bahwa Al-Qur'an itu menjadi penawar dari syubhat dan juga dari syahwat. Dan beliau insyaallah dalam bab selanjutnya beliau akan menjelaskan lagi tentang Al-Qur'an itu bahwa dia sebagai penawar dan obat. Makanya Al-Qur'anu dawaun. Al-Qur'an itu adalah penawar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemampuan untuk bisa senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan melindungi kita dari segala keburukan-keburukan. Naktafi bihada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silahkan jika ada pertanyaan. Silakan. Apakah istri yang membunuh? Apakah istri yang membunuh suaminya mendapatkan hak waris? Allah taala a'lam. Enggak tahu. Karena hakikatnya dia sudah melakukan dosa yang besar dan dia sudah terancam dengan an-nar jahannam. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Dan barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Allah. Kalau membunuh seorang muslim yang bukan suaminya ada dosanya seperti itu, apalagi yang dia bunuh suaminya hanya untuk mendapatkan hartanya. Ya Allah, enggak usah dibunuh. Toh kalau dia wafat akan dapat. Tapi kalau ada kasus ketika seorang istri membunuh suaminya, apakah dia mendapatkan warisan? Wallahu ta'ala alam. Saya rasa kalau dia diketahui oleh pihak yang berwajib, nggak ada gunanya warisan untuk dia, pasti akan dipenjara. Dapat warisan nggak juga bisa menikmati. Maka kita katakan kalau ada seorang istri yang berani membunuh suaminya hanya untuk mendapatkan warisan, maka kita katakan dia adalah orang yang paling bodoh dari sekian banyaknya orang-orang bodoh. Dan dia orang yang sudah kehilangan akal dan naluri sehatnya, perlu dibawa kepada rumah sakit jiwa. Wallahu alam. Jadi saya tidak menjawab tentang masalah apakah dapat warisan atau tidak, karena sekarang semuanya sudah canggih, semuanya sudah diteliti. Jadi kalau terjadi kasus seperti itu di zaman kita, di kampung kita seperti itu, kalau sempat sampai kepada pihak kepolisian, jangankan harta warisan, harta dia sendiri dia nggak akan bisa menikmatinya, karena dia akan mendekam dalam jeruji besi. Allahu a'lam bishawab. Nah, saya akan yang kedua. Apa hukumnya ketika salat sunnah?
Nah, merubah suatu salat sunnah kepada salat sunnah yang lain, ini kerugian. Kenapa kerugian? Karena harusnya dengan dua rakaat dia mendapatkan semuanya. Dia mau qabliyah, mau dia ba'diyah subuh, dia mau qabliyah subuh, mau tahiyatul masjid, mau salat sunnah wudu, dengan 2 rakaat dia dapat semuanya. Ngapain dipisah-pisah? Bahkan sebagian guru-guru kami, dia mengatakan apa? Orang yang tidak paham agama tuh kayak gitu. Yang harusnya 2 rakaat dapat 3 pahala, dia bikin 2-2. Oh, ini tahiyatul masjid sendiri, ini salat sunnah wudu sendiri, ini qabliyah sendiri. Rugilah. 2 dapat 3, ngapain harus satu-satu? 1 dapat 3, ngapain? Satu-satu. Buy one free. Kan gitu istilahnya ya. Anda beli 1 dapat 3 kan, gratis 2. Ya enggak? Anda lakukan satu model salat 2 rakaat saja dapat pahalanya 3. Terus ngapain dipisah-pisah? Ya kan? Lucu jadinya. Maka harusnya nggak perlu seperti itu. Makanya Anda setiap kali ingin melakukan salat, ya udah niatkan itu untuk 3 macam salat, untuk beberapa macam salat. Insyaallah semuanya dah dapat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Gimana? Tunggu dulu. Tunggu. Itu masih tanya. Gimana? Enggak apa-apa, boleh. Kalau seperti itu sifatnya boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, karena niat bisa berubah dalam masa pelaksanaan. Wallahu a'lam. Salat fardu dirubah kepada salat sunnah. Ini makin rugi lagi. Baik kalau udah niat salat wajib aja. Salat sunnahnya qadha setelah salat wajib. Masa dia niatnya sudah wajib dia diganti gara-gara salat sunnah? Lucu. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Salat sunnah boleh diqadha, boleh diqadha. Kalau sekiranya tadi udah ketinggalan. Ya. Seperti itu. Apalagi untuk perempuan. Perempuan waktunya banyak. Anda sudah niat salat duhur misalkan di rumah, salat duhur. Tadi belum sempat salat qabliyah duhur misalkan. Ya udah kerjakan setelah salat duhur tersebut. Karena Allah tidak akan mengambil dosa karena lupa. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Salat wajib yang boleh dirubah itu kalau salah. Contohnya, Anda niat salat duhur, ternyata waktunya salat subuh. Ya harus dirubahlah. Atau mau salat asar, ternyata waktunya salat duhur, ya nggak bisa lah salat asar, kan seperti itu. Nah, betul, saya paham. Anda sudah niat salat duhur, waktunya masih panjang, salat sunnah aja lah dulu, jangan. Gimana? Kalau niatnya wajib, jangan ditukar. Karena wajib niat kita. Ya, dan innamal a'malu binniyat, ya. Kalau niat kita sudah wajib sebelumnya, jangan kita gugurkan yang wajib hanya gara-gara yang sunnah. Faham maksudnya ya? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau sudah ada niat yang wajib, ya jangan digugurkan yang wajib. Yang sunnah kerjakan nanti setelah yang wajib selesai. Tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Misalkan kita di tempat tidak terdengar adzan.
ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahkan untuk perempuan nggak harus nunggu selesai waktu adzan juga nggak apa-apa. Masuk waktu jam 12 lewat 2 misalkan, Anda langsung berwudu, salat, nggak apa-apa juga. Karena untuk perempuan tidak ada keterkaitan dengan hal itu. Selagi masuk waktu Anda salat qabliyah sudah langsung bisa. Allahu a'lam. Nah. Ya. Tergantung. Orang di 2 rakaat harusnya dia duduk tahiyat awal, tapi dia lupa, akhirnya dia berdiri. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia duduk ataukah dia lanjutkan berdirinya? Dilihat kondisinya. Kalau dia kondisinya sudah berdiri sempurna dan sudah membaca Al-Fatihah, maka dia tidak boleh turun, karena dia masuk kepada yang rukun Al-Fatihah, sementara yang akan dia kejar sesuatu yang wajib, duduk tasyahud awal. Kalau sudah masuk rukun tidak boleh mengejar yang wajib salat, ya, maka tetap lanjutkan rakaat ketiganya, lanjutkan ke rakaat keempatnya. Kalau itu salat 4 rakaat, lakukan sujud sahwi sebelum salam. Adapun kita baru berdiri dan belum sempurna dan belum sempat membaca Al-Fatihah, ingat langsung duduk, ya. Batasannya kita sudah masuk berdiri sempurna baca Al-Fatihah, itu batasannya. Kalau sudah berdiri sempurna baca Al-Fatihah, jangan duduk. Kesalahan sebagian orang kayak gitu, belum tahiyat awal, padahal dia sudah alhamdulillah, duduk lagi, bisa jadi batal salatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Khilaf para ulama. Salat sunnah 4 rakaat khilaf, ada yang menyatakan 2 rakaat, ada yang menyatakan seperti salat zuhur, ya, 2 rakaat tasyahud awal, 2 rakaat lagi langsung tasyahud akhir, ya, salat 4 rakaat. Ala kulli hal kita hargai masing-masing pendapat. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Terkait dengan orang yang membadalkan haji atau membadalkan umrah, apakah orang yang membadalkan dia dapat pahalanya atau bagaimana? Karena innamal a'malu binniyat, amalan sesuai dengan niatnya. Sementara niatnya untuk siapa? Untuk dirinya, untuk orang lain? Untuk orang lain, berarti dia dapat pahala apa? Membantu orang lain. Tapi pahala umrahnya untuk siapa? Untuk orang yang digantikan. Dia nggak rugi insya Allah, ya, dia nggak rugi. Walaupun dia membadalkan, maka dia dapat pahala membantu orang lain, memberikan pahala kepada orang lain. Tapi pahala umrahnya untuk siapa? Untuk yang dibadalkan. Wallahu a'lam. Udahlah. Ada satu lagi, silakan. Al-Quran bisa memberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, itu bagi semua yang membacanya. Tidak serta-merta hanya diberikan kepada yang faham saja. Adapun orang yang faham akan lebih mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang dia dapatkan lebih daripada orang yang hanya sekedar membacanya saja. Tetapi orang yang membaca Al-Quran tanpa tahu maknanya, dia tetap akan mendapatkan ketenangan. Karena memang di antara mukjizat Al-Quran, dia mendatangkan kesakinah, mendatangkan ketenangan, dan itu keutamaan zikir. Berapa banyak orang yang dia tidak paham bahasa Arab membaca Al-Quran tenang dia, ya. Tapi orang yang membaca Al-Quran faham artinya, dia akan lebih tenang karena ketenangan dari Al-Qurannya sendiri bacaannya, dan tenang daripada paham dia akan maknanya, ya. Jadi Al-Quran bagaimanapun itu, mau yang terbata-bata ataupun yang lancar, tetap dia akan memberikan
ketenangan. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.